Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Calvin Verdong curhat ke media Prancis, masih kecewa gagal ke Piala Dunia, menyesalkah dia dinaturalisasi. Calvin Verdong akhirnya buka suara lagi soal kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan kali ini curhatnya sampai ke media Prancis. Bek kiri Lille itu ngaku masih kecewa berat karena ngerasa perjuangan tim Garuda udah maksimal tapi hasilnya tetap pahit. Dalam konferensi pers jelang laga Lille versus OGC Nice, Verdong bilang kalau kekalahan dari Arab Saudi benar-benar ngancurin mental tim dan bikin performa drop saat lawan Irak. Kami udah kasih segalanya tapi hasilnya nggak cukup, itulah ungkapnya. Tonton pertandingan bola seru, klik link di bio. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Verdong mulai nyesel udah pilih naturalisasi buat bela Indonesia. Soalnya sejak kegagalan di Jeddah, suasana di timnas makin suram, apalagi kursi pelatih masih kosong. Tapi satu hal yang pasti, Verdong tetap nunjukin rasa bangga jadi bagian dari Garuda. Saya kecewa tapi juga bangga, katanya singkat. Semoga aja curhat ini bukan tanda-tanda Calvin Verdong mulai goyah. Ya kalau soal kecewa saya pikir semua pemain pasti kecewa. Jangankan pemain, supporter saja pasti kecewa, ya kan, dengan hasil buruk yang didapat sama timnas. Ya di ronde keempat kita harap itu mungkin satu kali menang, setidaknya kita ada di runner up. Tetapi ya faktanya tidak seperti itu. Kita kalah 2 kali dan kita gagal lolos ke Piala Dunia. Dan sekarang kan pertanyaannya itu siapa yang paling bertanggung jawab dengan gagalnya timnas melaju ke putaran final Piala Dunia? Menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah PSSI dan juga si Patrick Kluivert. Tetapi ya Patrick Kluivert sudah dipecat dan dia tidak punya tanggung jawab lagi dengan timnas. Nah sekarang yang paling bertanggung jawab dengan kegagalan timnas dengan segala kisruh yang ada ya PSSI. Menurut saya mereka lah yang menggantikan pelatih di tengah jalan. Kalau seandainya kita berandai-andai lagi, kalau seandainya mereka tidak mengganti pelatih di tengah jalan, kemungkinan besar kita akan ada di Piala Dunia. Dan itu memang sangat-sangat terbukti dan sangat-sangat terlihat jelas di mana Sintayong itu punya roadmapnya jelas bahwa kita harus lolos ke Piala Dunia bukan dari ronde keempat tetapi dari ronde ketiga, karena dia sudah punya hitung-hitungannya. Tetapi PSSI punya rencana lain, punya pandangan lain soal Sintayong, akhirnya dia dipecat. Ya lagi-lagi kita harus bicara Sintayong dan sebenarnya kita bosan juga kalau tiap hari bahas soal seperti ini. Tetapi ya memang itu harus diangkat terus sampai PSSI melakukan ya mengambil satu keputusan yang memang tidak blunder lagi dan menguntungkan untuk semua pihak dan untuk sepak bola Indonesia khususnya. Ya semoga mereka tidak blunder lagi lah, harapannya kita. Kalau soal kecewa pasti kecewa dan mungkin ya kita tidak akan bisa move on dari kegagalan itu. Kata-kata untuk Erick Thohir: berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mundur Pak. Yes. Oke. Good. Ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tapi kalau Pak Erick Thohir mundur, sekarang pertanyaannya siapa yang mau ganti gitu kan? Apakah ada orang yang sekaliber, seambisius Pak Erick Thohir untuk membangun timnas ini? Atau justru mereka hanya mau untuk memperalat PSSI sebagai alat politiknya mereka? Nah kita tidak mau seperti itu. Nah menurut saya Pak Erick Thohir kalau bisa stay dulu, tetapi come on, kita harus lebih rendah hati. Orang-orang di sekitarnya Pak Erick Thohir itu ya public speakingnya, berbicara di media, berbicara di media sosial dan lain sebagainya, ya harus lebih rendah hati lah. Maksudnya lebih mengerti dengan keadaan publik yang sekarang lagi tidak percaya dengan PSSI. Kalau saja mereka mau minta maaf, kalau saja mereka mau merendah, kemudian ya mendatangkan kembali Sintayong mungkin ya PSSI akan kembali dipercaya lah. Tapi menurut saya Pak Erick Thohir masih bisa tetap sampai 2027, sampai proyeknya selesai dulu, baru Pak Erick Thohir kalau terpilih lagi ya oke, kalau tidak terpilih lagi ya mungkin orang lain akan menggantikan. Tapi untuk sekarang jangan dulu mundur, harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilih, selesaikan semua tanggung jawabnya. Setelah nanti 2027 terpilih atau tidak lagi itu urusan kemudian. Intinya sekarang Pak Erick Thohir tanggung jawab dulu nih. Timnas yang sudah carut-marut sekarang, posisi peringkat kita ada di bawah, tidak lolos ke Piala Dunia, dan ya U23 kita juga tidak lolos ke Piala Asia. Ya, U23 ya Pak Erick Thohir harus membenahi dulu lah. Harusnya membenahi dari dalam dulu, bukan membenahi dari luar. Nah kalau dari dalam saja tidak betul, bagaimana mau membenahi di luar, kan begitu. Pak Erick Thohir yang terhormat, udah deh. Kenapa Anda masih ngotot untuk menolak Sintayong kembali jadi pelatih sepak bola Indonesia?
Bapak itu kan ketua PSSI, maka ambillah keputusan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Yes. Bukan hanya untuk Bapak dan keluarga dan kawan-kawan Bapak lainnya. Keras ya Kewajiban Armando. Bapak adalah mengangkat martabat dan kebanggaan timnas kita di Asia Tenggara, di Asia, di dunia bahkan. Bapak dulu memecat Shin Tae-yong tanpa alasan jelas. Bapak menggantinya begitu saja dengan Patrick Kluivert. Sebetulnya sih kami-kami ini, para pecinta sepak bola Indonesia, sudah sebal sekali dengan keputusan Bapak saat itu. Yes, bisa dibilang seperti itu. Kita sebal, kita kesal, kita marah dengan keputusannya Erick Thohir karena waktu itu PSSI memecat Shin Tae-yong di saat Shin Tae-yong ini lagi disayang-sayangnya sama masyarakat. Karena masyarakat menganggap bahwa Shin Tae-yong datang melatih timnas Indonesia dan ada perubahan. Ya sejujurnya memang seperti itu, sejujurnya kita sebal, kesal dengan PSSI. Betul itu. Shin Tae-yong kan saat itu sedang membawa Indonesia ke Piala Dunia. Yes, betul. Bayangkan ke Piala Dunia. Dulu kita jadi juara Asia Tenggara saja sudah bangga setengah hati. Betul. Tapi tahun lalu kita tiba-tiba saja menatap bahwa masuk Piala Dunia itu bukan hal yang mustahil. Di bawah Shin Tae-yong, Indonesia berhasil draw dengan Australia, mengalahkan Saudi Arabia, dua tim yang sekarang sudah akhirnya lolos ke putaran final tahun depan. Tapi ketika Bapak memecatnya, kami dengan penuh kesabaran menerimanya. Kami dengan ikhlas berharap Kluivert tidak akan mengulang kesalahannya selama ini sebagai pelatih yang buruk dalam karirnya. Ternyata harapan kami itu berlebihan. Kluivert memang pelatih yang buruk. Yes. Di ronde keempat, Indonesia kalah dari Saudi dan Irak melalui permainan yang tidak berkualitas. Setuju. Kami berharap Pak Erick mau menerima bahwa kegagalan itu terjadi karena kesalahan fatal dulu memecat Shin Tae-yong. Ya, harusnya. Karena itu kami berharap Pak Erick mau belajar dari kesalahan. Nyatanya boro-boro begitu. Pak Erick saat ini bilang bangsa Indonesia harus meninggalkan mimpi tentang Shin Tae-yong. Dengan gagah Bapak bilang Indonesia pernah kalah di bawah Kluivert dan pernah kalah di bawah Shin Tae-yong. Kita harus move on, kata Bapak. Dan inilah yang membuat kami marah. Indonesia itu gagal karena Kluivert, bukan karena Shin Tae-yong. Kalau Shin Tae-yong bertahan sebagai pelatih, kami yakin Indonesia sudah lolos. Betul sekali, setuju sih. Kalau misalkan Shin Tae-yong itu masih bertahan sebagai pelatih kepala, mungkin kita sudah ada di Piala Dunia, bukan Arab Saudi. Kita harusnya itu, karena waktu itu Arab Saudi ada di bawahnya kita ada di peringkat ketiga dan terpaut 1 poin saja dari Australia di posisi kedua di ronde ketiga itu. Tapi semua cerita sudah berakhir, dan kalau kita disuruh untuk move on dari Shin Tae-yong, rasanya agak susah. Sekali lagi rasanya agak susah. Maksudnya saya begini loh, kita itu jangan hanya dikasih janji-janji saja. Maksudnya kita akan blueprintnya seperti ini, kita akan memperbaiki bla 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 bla. Tapi kan yang terjadi sekarang itu ya berbeda dari yang dijanjikan. Karena awalnya Pak Erick Thohir dan jajaran-jajarannya di PSSI bilang ya 2026 adalah target Piala Dunia, tetapi sudah tidak memungkinkan lagi, hampir tidak memungkinkan. Kemudian ganti statement lagi, katanya 2030 loh. Nah, terakhir kemarin preskon terakhir katanya 2034 lagi. Artinya ada sesuatu yang tidak konsisten. Dan kita tidak mau hanya dikasih janji-janji saja tanpa realisasi yang nyata di lapangan. Kan begitu. Maksudnya kalau nanti seandainya ada pemilihan pelatih baru dan sudah selesai rapat Exco, orang-orang PSSI kepengurusannya, ditunjuklah pelatih baru. Kita berharap, walaupun bukan Shin Tae-yong, kita tidak berharap sepenuhnya Shin Tae-yong kembali. Tapi kalau bisa meminta, kembalikanlah Shin Tae-yong. Kalau seandainya bukan Shin Tae-yong pun yang datang, setidaknya pelatih yang menggantikan Patrick Kluivert ini, CV-nya itu sama dengan Shin Tae-yong lah, atau di atasnya Shin Tae-yong lah. Jangan CV-nya itu seperti Patrick Kluivert lagi. Artinya dia datang dan hanya meraba-raba timnas, dan akhirnya permainan kita jadi buruk, tidak jelas arahnya mau dibawa kemana, warnanya tidak ada. Ya kita harapnya PSSI tidak melakukan kesalahan fatal lagi lah. Supaya apa? Kita jangan terus-menerus kritik PSSI. Kita di sini maunya itu mendukung semua pihak, PSSI, timnasnya, pelatihnya, karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau satunya berjalan dengan visi misinya sendiri, ya timnasnya tidak akan jalan, sepak bolanya tidak akan jalan. Jadi seandainya ini hari atau besok atau seterusnya ada rapat Exco kepengurusan PSSI untuk tunjuk pelatih baru, tunjuklah pelatih yang punya CV setidaknya setara dengan Shin Tae-yong atau di atasnya Shin Tae-yong. Jangan di bawahnya Shin Tae-yong seperti Patrick Kluivert ini. Kalau kita hanya bilang perubahan, ya susah. Sampai kapan kita mau melakukan perubahan itu? Kapan kita petik hasilnya? Ya kan, proses. Bosan kita proses tiap tahun ini.
Jujur aja bosan kita. Bukan cuma satu, tapi 371 wasit di Turki punya akun untuk berjudi. Skandal besar ini tengah menimpa persepak bolaan Turki, yaitu dari 571 wasit aktif di Liga Profesional Turki, 371 diantaranya memiliki akun untuk taruhan. Dan dari jumlah tersebut, 152 wasit diketahui bukan sekedar memiliki akun saja, tapi juga aktif memasang taruhan. Yang mana dikutip dari berbagai sumber, 42 wasit telah melakukan taruhan di lebih dari 1000 pertandingan. Dan bahkan yang paling gila, terdapat satu wasit yang telah melakukan 18.277 kali taruhan dalam periode 5 tahun. Ini di Turki teman-teman ya, Liga Turki. Yang kita tahu di sana ada klub-klub besar seperti Fenerbahce, Galatasaray. Jadi ya kalau wasitnya seperti ini, aduh, ini yang negara besar, sepak bolanya juga besar, ini wasitnya sudah seperti ini ya. Aduh, bagaimana dengan negara kecil yang sepak bolanya entah berentah. Tapi semoga ini hanya terjadi di Turki dan semoga tidak terjadi di Indonesia. Ya, ada terafiliasi dengan judai-judai gitu. Kita tidak mau seperti itu, karena kalau sudah seperti itu ya bukan murni sepak bola lagi. Ya walaupun kita paham, kita tahu ya sepak bola tidak terlepas dari namanya judi bola. Tapi come on, kalau Indonesia ada seperti itu tidak bisa dibayangkan lagi. Ya semoga lah tidak ada. Semoga. Timnas itu milik rakyat, bukan pribadi. Kalimat keras itu dilontarkan Andre Rosiade yang menyorot tajam lambannya Erick Thohir dalam menggelar rapat evaluasi pasca gagalnya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut para anggota Exco sudah minta evaluasi dilakukan, tapi nggak ada tanggapan dari pimpinan federasi. Konferensi pers bisa, tapi rapat resmi kok nggak bisa. Andre juga buka-bukaan soal Patrick Kluivert sebagai sosok yang menghancurkan mimpi timnas Indonesia. Lebih parahnya lagi, jelang lawan Arab Saudi dan Irak, tidak ada latihan simulasi taktik sama sekali. Alasannya takut diintip lawan. Doi juga tegas bilang kalau misal ucapannya bohong bisa dibantah langsung BTN dan PSSI. Tapi sampai kini bantahan itu nggak kunjung datang juga. Dia menegaskan, timnas ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik federasi atau individu tertentu. Mohon maaf Pak Erick, bukan hal Pak Erick terima masukan untuk perbaikan timnas. Karena timnas ini bukan milik Pak Erick, bukan milik federasi, tapi milik rakyat Indonesia. Ya betul, timnas itu sebenarnya milik rakyat Indonesia. Kita semua yang diakui ya, bukan mengakui diri sendiri, tapi diakui sebagai warga negara Indonesia, punya KTP Indonesia. Kita itu punya hak untuk sepak bola Indonesia dan kita memang bagian dari sepak bola itu sebagai supporter. Tetapi yang mengurus semua itu kan federasi. Nah, kita harap federasi itu tidak melakukan hal-hal yang bodoh lagi, yang fatal lagi. Come on lah, terimalah Sintayong kembali, minta maaf lah. Kalau mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa juga. Kita hanya bisa memberi masukan sebagai supporter dan kita hanya bisa mendukung apa yang diambil nanti keputusannya dari mereka seperti itu. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor sebut tak logis jika timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Alex Pastor menilai Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai untuk bersaing di turnamen bergengsi seperti level dunia. Pastor berkata, "Saya pikir kami sudah melakukan segalanya, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan negara-negara dengan kelas seperti ini atau Arab Saudi dan lain-lainnya." Ia pun menambahkan, poin pertama akan hebat jika timnas Indonesia bisa mencapai Piala Dunia. Namun sebagai tim peringkat di FIFA hanya menduduki peringkat ke-119 dunia, itu tidak mudah ataupun tak logis bagi Indonesia. Sebagian para pendukung timnas pun kecewa dengan pernyataan Alex Pastor tersebut. Fans menilai, jika tak logis Indonesia masuk Piala Dunia, kenapa ia mau melatih dan berniat untuk meloloskan timnas Indonesia ke ajang dunia tersebut? Ya artinya mereka bukan pelatih yang benar-benar ingin Indonesia maju ke Piala Dunia. Ya mereka hanya sekedar dipekerjakan. Ya kalau lolos syukur, tidak lolos juga syukur. Artinya ya tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku kan gitu. Tapi kembali lagi, pernyataannya Alex Pastor sebenarnya menyakitkan hatinya kita semua bahwa Indonesia tidak lolos Piala Dunia dan ya peringkat 119 dunia untuk lolos Piala Dunia tidak logis. Saya pikir itu ya pernyataan yang agak sedikit keliru. Kenapa? Ya dengan Sintayong saja 129 dunia kita bisa tahan imbang Australia.
sekali, apalagi ditambah dengan pemain-pemain sekarang yang kualitasnya oke, setara dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa, karena mereka juga main di Eropa. Masa sih kita tidak bisa lolos Piala Dunia kan gitu. Ditambah lagi statement dari Pak Andre Rosiade yang bilang menjelang lawan Arab Saudi itu tidak ada simulasi taktik dan lain sebagainya. Nah, kalau sampai itu benar-benar terjadi dan betul apa yang dibilang sama Pak Andre Rosiade, artinya memang mereka tidak mau persiapkan timnas ini dengan baik. Mereka tidak mau timnas ini lolos Piala Dunia. Nah, berbeda dengan ketika Sintayong itu melatih timnas Indonesia. Ketika mau lawan Arab Saudi, itu stafnya itu, tim-tim analisnya itu naik ke tower, kemudian merekam apa yang menjadi kegiatan pemain-pemain Arab Saudi, skuadnya itu. Nah, kemudian kita dapatlah hasil, kita menang 2-0 di GBK lawan Arab Saudi waktu itu. Artinya dari dua pelatih ini beserta dengan staf kepelatihannya ada perbedaan yang cukup mencolok, di mana Alex Pastor, Danny Lansat dan si Patrick Kluivert ini tidak punya simulasi taktik dan Sintayong itu punya simulasi taktik. Dari situ saja sudah terlihat jelas bahwa Pak Erick Thohir salah mengambil pelatih. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Ya, Pak Erick Thohir. Segeralah tunjuk pelatih baru supaya kita bisa tahu nih arah dan tujuan timnas Indonesia ini mau dibawa kemana nantinya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita dukung saja timnas, semoga timnas kita menjadi timnas yang super power, bisa berkuasa di Asia dan bisa menjadi tim yang dibanggakan oleh semua masyarakat Indonesia. Karena timnas ini ya milik semua orang lah, orang Indonesia. Siapapun yang mau mendukung silakan mendukung, dan kritiklah yang perlu dikritik. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa videonya, tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih bro.